Kami mengadakan rekonsiliasi dari kota, safari rekonsiliasi dari kota ke kota, itu bisa kita lakukan. Safari rekonsiliasi di kota-kota konflik untuk bisa membawa perdamaian. Dan kalian semua anak-anak muda bisa membawa perdamaian untuk kota. Sebab tahun 2017 dari pemuda-pemuda dari UIN, kami mengadakan deklarasi Palu Kota Damai dengan 15 universitas. Itu luar biasa yang bisa dilakukan oleh para anggota. Tadi saya katakan pahlawan. Tadi saya katakan kita bukan saja menjadi pemimpin. Tadi pagi kita dengar bagaimana kita mesti menjadi pemimpin, tetapi itu diulang 2 kali. Kita harus suka membaca. Tidak hanya melihat medsos, tapi suka membaca. Nanti Bapak Profesor Ali Mazhar menulis buku NKRI Harga Mati, itu luar biasa, bagus sekali. Jadi saya bilang bisa dicari di toko ya Bapak. NKRI online juga bisa. Sekarang kita tidak usah membeli fisik, bisa ada online. Dan sekarang saya mau bicara, sekarang sebetulnya pahlawan itu siapa sih? Siapa yang bisa jadi pahlawan? Ya, pahlawan itu siapa? Siapa saja bisa jadi pahlawan. Saudara tahu waktu kita semua lahir, itu kita sebenarnya sudah pahlawan-pahlawan, memenangkan dunia yang lain untuk bisa lahir di dunia. Jadi kita diciptakan dengan luar biasa hikmat dari Allah dan kita menjadi pahlawan waktu kita lahir. Tetapi sekarang saat ini kita mendengar dari Bapak Proklamator Presiden Soekarno yang lalu mengatakan perjuanganku itu tidak lebih berat dari perjuangan kalian nanti di waktu mendatang. Kita bercakap-cakap bagaimana Presiden Soekarno sudah mengetahui apa yang akan kita hadapi. Tidak mudah. Waktu 77 tahun yang lalu tidak suka karena semua elemen masyarakat itu bersatu untuk melawan penjajah. Bayangkan ada Hari Kebangkitan Nasional di mana mereka semua berpikir untuk bagaimana memiliki suatu negara. Kemudian kita dengarkan tadi pagi bagaimana raja-raja kerajaan untuk memberikan diri untuk melebur menjadi satu Indonesia, tidak memperjuangkan suku dan bangsa dan lain-lainnya dan kerajaannya, tapi semua bersatu dengan diikrarkan dengan Sumpah Pemuda 1928. Dan sebenarnya perjuangan ini mulai dari dua perjuangan di kota Surabaya 28 Oktober sampai 3 Oktober, kemudian tanggal 10 saudara baca nanti kalau mama cerita waktunya habis. Tetapi saya katakan waktu berjuang kemerdekaan kita tidak diperoleh dengan cuma-cuma, tapi dengan nyawa dan darah dari pahlawan kita. Sekarang sesudah 77 tahun kita merdeka, apakah yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita? Sebab itu Festival Pemuda tahun 2018 luar biasa, temanya adalah tunjukkan kontribusimu. Yang kedua, tidak mungkin kita bisa kontribusi tanpa kita bekerja sama satu dengan yang lain. Kita libatkan semua komponen di dalam masyarakat. Siapa saja, ada pemerintah, kita butuh pemerintah. Siapa lagi, kita butuh tokoh-tokoh agama. Siapa lagi, kita butuh kalian semua, akademisi, universitas-universitas. Siapa lagi, kita butuh luar biasa. Kita berikan saat ini ada akademisi, kita perlu pengusaha-pengusaha, kita juga membutuhkan media sosial,
Kalau tidak ada media sosial, tidak bisa kita melakukan apa-apa. Dan kita juga perlu seperti media sosial dan kemudian kita berentertainment yang budaya dan yang lain-lainnya. Kita semua bisa menjadi pahlawan. Sekarang saya kasih hadiah Fabiannya, tanya saya juga mau punya hadiah. Kalau saya tanya begini, siapa kita? Jawabnya pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia katakan pahlawan masa kini. Ya, kalau mama katakan jangan kalah semangat sama mama lu. Mama ini 78 tahun. Kalau mama masih untung jadi orang tua. Sebab saya untung tua, saya bisa katakan saya tua masih tetap semangat. Supaya kalau muda yang loyo, kalau kita tidak semangat seperti HP tidak ada charge-nya, nggak bisa dipakai apa-apa. Apapun berharganya sebuah HP tanpa ada baterainya tidak bisa dipakai. Jadi kalau mengatakan siapa kita? Pemuda Indonesia. Mama katakan pemuda Indonesia, pahlawan bangsa, pahlawan masa kini. Katakan ya, pahlawan masa kini. Kalau saya tanya pahlawan apa? Jawabnya pahlawan perdamaian. Kita harus bisa membawa damai kepada sesama kita, terutama yang berbeda, terutama yang mungkin memusuhi kita. Kita harus bisa membawa damai. Sebab ini sesuai dengan sila kita yang pertama, berdamai dengan Tuhan, tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dan menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Mengalahkan apa? Mengalahkan ego kita, kesombongan kita, kebenaran diri kita, keserakahan mungkin dari kita, mengalahkan mungkin ketidaksukaan atau dendam, kemarahan. Kita harus menjadi pahlawan atau moral kita, integritas kita. Bagaimana kita menjadi para pahlawan yang membawa integritas seluruh bangsa ini jika kita sendiri tidak memiliki integritas ya. Nanti sekarang mama tanya ya, jadi siapa kita? Katakan pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia, pahlawan masa kini, pahlawan bangsa masa kini. Pahlawan apa? Pahlawan perdamaian, pahlawan persatuan, pahlawan perubahan bangsa. Ya, bisa ya? Bisa ya? Bisa? Di sini. Sekarang siapa kita? Satu-satu. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia. Pahlawan masa kini. Pemuda Indonesia. Pahlawan masa kini. Pahlawan apa? Pahlawan perdamaian. Pahlawan persatuan. Pahlawan perubahan bangsa. Lagi sekali. Pahlawan apa? Pahlawan Perdamaian. Pahlawan persatuan. Pahlawan perubahan. Bawalah damai, sebab Tuhan mengatakan kalau kita bisa membawa damai, maka kita disebut anak-anak Allah. Allah tidak membawa keributan, tidak membawa kerusuhan, tidak membawa pertengkaran, atau apalagi pembunuhan, atau saling memaki, atau saling menghujat. Dia adalah Allah pencipta yang menciptakan kita berbeda untuk kita saling berkasih-kasihan. Saya mengasihi saudara kita yang sangat berbeda. Saya dengan Laila, kami sangat berbeda. Mama tua, dia muda. Saya umur, dia kurus, umil. Saya seorang etnisnya Jawa, dia etnisnya Sunda. Saya Kristen, dia Muslim. Tapi bersama kita bisa bersama-sama mengasihi Tuhan. Jadi saya katakan, bagus sekali saya akan bacakan di sini. Kalau dipaksakan ya di sini katakan pahlawan bisa siapa saja, tidak peduli kecil atau besar, tua atau miskin, laki atau perempuan, kaya atau miskin, semua bisa jadi pahlawan. Kita bisa sebutkan bahwa anak yang membentul pada waktu bendera dikerek 17 Agustus patah talinya, ada satu anak dia katakan, saya tahu bagaimana memanjat. Dia langsung lari, dia panjat, dia benturkan, dia seorang pahlawan. Lalu dia anak kecil bisa jadi pahlawan. Jadi pahlawan itu dia punya rasa peduli dan kasihan pada waktu dia melihat satu kebutuhan, satu bahaya atau satu tantangan, dan dia punya keberanian. Jadi tandanya pahlawan itu berani. Saya ini dijuluki sama suami saya bonek artinya bodoneka. Ini bonek itu saudara tidak punya dana berani ada seperti ini, namanya bonek juga. Bonek itu saya cuma punya keyakinan kalau saya melakukan sesuatu yang benar, pasti Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Ya, jadi punya keberanian untuk bertindak. Jangan ragu-ragu. Kalau saudara harus membela kebenaran dan keadilan, memiliki tekad yang kuat. Tidak, saya pernah yang lalu waktu sudah melayani orang miskin selama
Saya melihat bahwa orang miskin tidak hanya butuh sandang pangan papan, tapi mereka butuh identitas sebagai warga negara yang penuh. Tanpa identitas, mereka harus seperti pengungsi di negara sendiri yang tidak bisa memilih apa-apa. Nanti kita akan teruskan memiliki tekad yang kuat. Punya tekad yang kuat? Punya tekad yang kuat. Jadi tadi kalau biayanya dari pemuda festival pemuda apa? Ya, jadi kita lari macam berani pagi juga. Selamat pagi ya. Sekarang ya kalau sore kita pagi terus sekarang ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Punya tekad yang kuat, punya kerelaan itu berkorban. Rela berkorban. Rela berkorban. Kalau dulu saat ini tidak dituntut untuk berkorban mengorbankan nyawa dan darah, apa yang saudara bisa lakukan? Pelajar-pelajar bisa mengajar anak-anak yang tidak mampu, yang miskin, yang tinggal di kolong jembatan, di kuburan, di tempat-tempat sampah. Saudara bisa buktikan ilmu saudara untuk mengajar mereka. Rela berkorban dengan kemampuan apa yang kita miliki, kemampuan apapun bisa kita pakai untuk bisa meningkatkan orang lain, dan tanpa pamrih, tidak menuntut balasan. Dengan hati rela, saudara rela berkorban tanpa dipaksa, tanpa mementingkan diri sendiri waktu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan seorang atau satu keadaan, keluarga, komunitas atau bangsa. Dan yang nomor 12 ini sangat perlu. Kita tadi sudah diceritakan tadi pagi, kita harus punya integritas, kejujuran. Bagaimana saudara bisa mau menjadi seorang pahlawan kalau saudara dikenal sebagai seorang koruptor atau seorang yang melanggar hukum, tidak bisa jaga integritas kita. Bikin satu komitmen. Saya punya contoh yang luar biasa di kitab suci saya rasa sudah ada di kitab saudara, yaitu Daniel. Waktu dia masih muda, dia punya komitmen. Saya tidak akan menajiskan diri saya dengan semua yang saat ini saya korupsi atau hoax atau kebencian. Saya tidak mau mengotorkan hati saya. Saya menjaga komitmen kita. So kita harus punya integritas moral yang tinggi sehingga kita dapat menginspirasi. Supaya tidak terlalu panjang, saya tunjukkan ada beberapa program yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sebab kita tidak bisa menjadi agen perubahan kalau kita tidak melakukan sesuatu. Harus ada suatu tindakan yang sederhana yang kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi ketika program ini, saya bukan mempromosikan provokasi, tidak. Tapi ini 3 program utama yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini untuk melawan kemiskinan, untuk melawan moralitas yang tidak baik, dan untuk melawan kesenjangan sosial dan kesenjangan rasial. Yaitu yang pertama itu yang saya nanti katakan tadi, ada anak yang menghubungi saya, mama di daerah saya juga banyak anak yang tidak punya alternatif. Saudara tahu, perhatikan di sekitar kita, terutama yang di desa-desa atau di tempat terpencil, ada banyak anak-anak kita tidak punya alternatif, tidak punya identitas. Anak-anak mungkin yang dilahirkan dari nikah siri ya Bapak yang kami bantu, lalu yang dari desa yang dilahirkan dari adat yang keras, tidak punya. Siapa yang akan bisa menolong mereka? Mereka tidak bisa berbicara untuk diri mereka sendiri, tapi biarlah kita menjadi suara bagi mereka. Kita yang berbicara, mereka tidak bisa bicara. Kita yang nanti menghadap ke bupati, menghadap ke dinas sosial, menghadap ke dukcapil untuk bisa menceritakan betapa pentingnya dan betapa saudara kita membutuhkan. Ini saya kasih contoh, ada satu anak di Papua 5 tahun mengurus akte lahir. Tetapi ini sudah salah satu dari kami membantu di sana. 1 hari sudah jadi. Di Flores juga kita bantu. Jadi di sini ada anak dari Banten ya. Dia katakan, mama kami bantu 5-6 orang dapat akte lahir. Jangan cuma 5-6 orang, ribuan. Tolong generasi kita yang akan datang untuk mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Kemudian kedua, mencerdaskan anak bangsa. Mari kita pikirkan bagaimana kita bisa bagikan kecerdasan yang kita miliki dengan anak-anak kita. Sangat menyedihkan kalau anak SMP belum bisa membaca, belum bisa menulis. Saya dengar di Papua lulus SMA belum bisa membaca. Sangat menyedihkan. Dan di sini juga yang saat ini kita adakan yaitu pengembangan kalian semua dalam bentuk festival pemuda yang luar biasa untuk memikirkan generasi yang akan datang. Saya sering katakan sama Laila, kalau mama mau bekerja ya begitu keras saat ini, bukan saya memikirkan diri saya. Saya tidak mungkin melihat Indonesia mungkin emas 10 tahun yang akan datang, tapi Indonesia emas ada dalam tangan saudara. Apakah Indonesia akan tetap Indonesia atau Indonesia akan nanti berhenti menjadi Indonesia? Saya mau mengundang sebab ini Bapak saya, Pak Sunada, ini dari Forum Jalan Mesra yang dia saya dengan Pak Sunada punya forum namanya Kita Beda. Tapi
mesra. Bagaimana bisa beda kalau mesra dibikin oleh pemerintah biro jodoh? Bukan. Yang bisa mesra bukan hanya orang suami istri, tapi kita sesama agama. Agama yang berbeda pun kita bisa mesra satu dengan yang lain. Dan kita bisa bicara bagaimana sumpah pemuda dan bagaimana untuk pahlawan-pahlawan bangsa. Terima kasih. Ya, 5 menit ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tumtien, Salam Pancasila. Hadirin sekalian, hari ini saya berdiri di depan kalian semua seolah-olah saya ini terdampar di lorong waktu, mengalami suatu déjà vu. Déjà vu ketika 700 pemuda-pemudi Indonesia berkumpul bersama di satu gedung yang berdiri di Jalan Keramat Raya nomor 106 pada tanggal 28 Oktober 2008. Di situ berbagai macam pemuda yang berasal dari organisasi lintas agama, lintas suku, lintas etnis datang bersama. Di situ kita bisa bertemu dengan Amir Sarifuddin, seorang pemuda dari organisasi Batak Kristen. Di situ kita dapat berjumpa dengan Muhammad Yamin yang berasal dari Yong Sumatera. Di situ kita dapat berjumpa dan bercanda dengan Muhammad Husni Tamrin dari pemuda Batavia atau pemuda Betawi. Di situ juga kita bisa bertemu dengan pemuda John Lemina dari Yong Ambon, dari Alnot Mononutu, dari Yong Celebes. Semua berkumpul, semua membangun tekad untuk menjadi satu bangsa Indonesia. Mereka berkomitmen, mereka mengikrarkan diri di atas altar Ibu Pertiwi. Di situ mereka bersumpah untuk menjadikan Indonesia sebagai tumpah darah mereka. Di situ mereka berjanji untuk menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Di situ mereka meninggalkan sekat-sekat yang selama ini membelenggunya. Mereka bertekad menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bersama. Ini bukan hanya sekedar ikrar. Ini adalah merupakan sumpah suci mereka. Sumpah suci untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena sumpah suci inilah 17 tahun kemudian ratusan pemuda-pemuda Indonesia berani sebagai perisai hidup ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di hadapan Bayone Jepang. Mereka menyerahkan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Karena sumpah suci itulah Muhammad Oha, seorang pemuda muslim yang belum genap 20 tahun usianya, rela menjadi syahid dengan meledakkan gudang isu di Bandung Selatan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Karena sumpah suci itulah seorang pemuda Kristen yang tampan yang bernama Robert Walter Mongsidi tidak gentar di hadapan regu penembak yang asal dari Belanda karena menganggap Walter Mongsidi adalah pemberontak ketika terjadi peristiwa di Sulawesi Selatan. Karena sumpah suci itulah seorang pemuda Hindu Igusti Ngurah Rai melakukan puputan habis-habisan di Margarana demi tegaknya Ibu Pertiwi Indonesia.
karena sumpah suci itu pula seorang pemuda keturunan Arab yang bernama Sayyid dan Muntahar. Pernah dengar namanya? Beliau adalah salah satu penulis lagu yang terkenal, yaitu lagu Syukur. Beliau adalah seorang pemuda Indonesia keturunan Arab yang merelakan dirinya menjadi jaminan hidup untuk menyelamatkan sangsaka merah putih yang dibikin oleh Fatmawati ketika Jakarta dikepung oleh tentara Inggris pasca proklamasi. Dan karena sumpah suci itu pula seorang pemuda Tionghoa yang bernama John Lee. Pernah tahu nama John Lee? Saya kan tidak ada yang pernah membaca biografinya. Beliau seorang pemuda keturunan Tionghoa yang berani mempertahankan hidupnya, mempertaruhkan hidup dan nyawanya, menembus blokade Belanda ketika Republik Indonesia masih muda, memerlukan modal untuk menghidupi dirinya. Ini adalah sumpah suci dari pemuda-pemuda Indonesia, apapun agamanya, dari daerah manapun dia berasal. Mereka mempunyai tekad yang sama untuk menjaga keutuhan Indonesia. Dan ketika 10 November di Surabaya tentara Inggris mencoba untuk menghukum rakyat Surabaya yang berhasil membunuh Jenderal Malabi, ribuan pemuda-pemuda dari berasal dari daerah dan juga berasal dari berbagai macam agama datang ke Surabaya. Tidak pernah ada yang menanyakan, "Hei, kau dari mana? Kau agama apa?" Tidak. Semua datang, semua mempertahankan Surabaya untuk mempertahankan Indonesia. 16.000 nyawa yang berguguran di Surabaya demi satu cita-cita yang sama, tegaknya Indonesia untuk kita bersama. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, mahasiswa Indonesia yang pada siang hari ini berkumpul di Festival Pemuda Indonesia, jadilah engkau semua sebagai garda terdepan untuk membela kehormatan dan keutuhan Indonesia. Jangan seperti apa dikatakan oleh Profesor Ali tadi, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kita justru menjadi agen pemecah bangsa Indonesia. Tanpa sadar kita kadang-kadang masuk dalam skenario proxy war yang dilakukan oleh pihak-pihak luar untuk mencoba memecah belah Indonesia. Hanya dengan kemauanmu, hanya dengan tekadmu, Indonesia akan berjaya untuk selamanya. Indonesia ibarat taman bunga yang harus engkau hiasi dengan bunga-bunga cita-citamu, harus engkau hiasi dengan bunga-bunga ide dan gagasanmu, harus engkau hiasi dengan karya nyatamu. Engkau punya bunga apa, hei mahasiswa Banten? Engkau punya bunga melati? Sumbangkan dan hiasilah taman Indonesia ini dengan bunga melatimu. Engkau punya bunga apa, hei pemuda Pur? Engkau punya bunga mawar? Sumbangkan dan hiasilah taman Indonesia ini dengan bunga mawarmu. Engkau punya bunga apa, hei mahasiswi Bengkulu? Engkau mempunyai bunga edelweiss? Sumbangkan dan hiasilah taman Indonesia ini dengan bunga edelweissmu. Sumbangkan, sumbangkan, sumbangkan segalamu untuk menghiasi taman Indonesia. Sumbangkan segalamu. Tanpa itu Indonesia tidak akan abadi. Tanpa itu Indonesia akan mengalami nasib yang sama dengan negara-negara lain. Hanya dengan komitmenmu, hanya dengan sumbangsimu, Indonesia akan berjaya untuk selamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah bicara sama Laila juga. Jadi ini Bapak ini dari Majapahit. Majapahit itu negara yang waktu itu negara yang sangat besar. Tapi sekarang dia hanya tinggal nama. Saya punya teman dari Amerika, dia cari di
Google, dia pikir nama Majapahit itu hanya nama sebuah hotel atau hanya nama sebuah jalan. Dia kaget waktu dia katakan nama, ternyata Majapahit itu ternyata negara yang pernah besar sekali, jauh melampaui wilayah kita saat ini. Tapi sekarang hanya tinggal nama, karena tidak ada pahlawan-pahlawannya yang akan bisa memperjuangkan masa depan mereka. Saya seperti orang sebab masa depan Indonesia ada di dalam tangan saudara. Perjuangkan. Jangan sampai Indonesia hanya tinggal nama, tapi biarlah Indonesia tetap jaya sampai Indonesia menjadi contoh bagi dunia. Apa artinya Pancasila? 5 sila kita ini dimulai dengan ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kolaborasi, kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial dan untuk bersama masyarakat kita semua. Jadi biarlah ini kita akan tetap pesarkan Indonesia. Jangan seperti saya bersyukur ada teman kami lama juga dari Kerajaan Majapahit dan dia akan bicara sedikit, mungkin waktunya pendek, jadi itu ada tanya jawab. Pak Agus, waktunya dia yang tempat di mana Gajah Mada proklamasi itu adalah tempat yang di mana beliau berada untuk proklamasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi adik-adik yang beragama non-Muslim. Syukurlah Pak Kiai. Saya dengan beliau sebenarnya sudah kenal lama. Saya tim dengan Pak Naryo dulu Pak, waktu itu. Jadi perkenalkan, nama saya KP Agus Purwanto Suryo Budoyo. Jadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Budaya Mojopahit. Saya bekerja sama dengan Mama, tapi lebih pantas saya mengabdikan diri kepada Mama karena ada cerita. Jadi mungkin saya ini tipikal orang yang sulit ya, angel. Kalau bahasa Jawa itu angel karena kita punya patokan. Angel Saya punya patokan, saya punya pakem. Pakem itu pegangan, ya, fondasi. Saya punya aturan-aturan adat, aturan-aturan kebudayaan yang itu adalah dari leluhur saya mulai Singosari sampai Mojopahit. Tiap tahun saya sih kepinginnya anak-anak ini bisa menyaksikan sebuah pagelaran tahunan di Keraton Mojopahit, Trawulan Mojokerto. Karena itu biasanya dihadiri minimal itu 20 sampai 40 ribu orang di sini. Kirap besar-besaran, pokoknya pesta rakyat seperti zaman Mojopahit dulu. Nah, di saat kita mau mengadakan, biasanya kita ini puasa untuk tokoh mana yang harus kita kirap. Karena nggak sembarang tokoh yang akan kita kirap. Belum tentu bupati saya, belum tentu gubernur saya. Bisa orang biasa, tergantung sasmito. Sasmito itu petunjuk, jadi petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, setelah berpuasa 7 hari di bulan Suro itu, petunjuknya itu mengarah kepada seorang tokoh wanita. Dan kebetulan pesta Mojopahit kali itu adalah pesta berdirinya Mojopahit ketiga. Yang waktu itu ratunya adalah Sri Ditarja Tribhuwana Tunggadewa bersama Dyahwiyah Rajadhani. Ini kakak beradik ini. Nah, dia memerintah Mojopahit yang ketiga. Dan di pemerintahan Mojopahit ketiga inilah Nusantara ditemukan. Nanti sedikit saya ceritakan ya untuk Nusantara. Karena ini menyangkut Nusantara.
Jadi sebenarnya kalau konsekuensi daripada gen ya itu semua putra-putra Mojopahit sebenarnya. Penjenengan semua ini putra-putra Mojopahit. Nah, pada saat kita lelampah selama puasa 7 hari 7 malam, setelah kita cari siapa ya, saya menemukan sebuah petunjuk dari teman. Pak Agus, iki kita ngomongin dari itu. Saya disodorin 3 foto ya, waktu itu. Salah satunya Bu Sinta Nuria waktu itu. Oh bukan, aku keplaki Gus Dur ideal. Ternyata foto yang distornya itu fotonya mana? Ayo tepuk tangan sini. Loh, itu saya bukan mau cari muka sama mama ya Pak, buat apa saya maju ini? Dan ternyata, loh ini, loh tapi aku tidak kenal, saya tidak kenal gitu loh anak-anakku sekalian. Ini siapa? Saya menghubungi Mas Guru, kebetulan saya salah satu orang suara Mardika, karena saya dulu pencipta lagu. Jadi saya menghubungi, ya wes itu aja, harus dikira. Dan kita waktu itu nyewa untuk keretanya aja kurang lebih 25 juta kan, karena kita ambil dari Nai Jakarta. Saya matur ke nang dalem sinuwun kaping 10 waktu itu baru-baru. Beliau langsung, kepareng. Padahal biasanya kereta itu tidak bisa keluar dari keraton Jogja, tapi beliau yang pokoknya hati-hati, kasihan saya bilang begitu. Nah ini saksinya. Jadi pada waktu kirap, mama ini saya kirap di kereta. Karena kalau saya nggak ngirap mama, saya kena bebendu gitu. Jadi bulan Suro itu bulan sakral menurut pemahaman kita. Dan lakon wayangnya juga lakon perempuan, karena itu wahyu yang harus digelar. Kita menggelar acara Suro itu selama 7 hari 7 malam, makan gratis, tontonan semuanya ada. Saya mengharap nanti di antara anak-anak ini betul apa yang dikatakan Pak Kiai, ada yang jadi presiden. Ya kalau nasibnya nggak presiden, ya pembantunya presiden, menteri loh pembantunya presiden. Ya kalau nggak jadi menteri bisa jadi gubernur, atau bupati, atau wali kota. Jadi apapun yang penting anak-anak ini yang terbaik. Setuju ya? Diawali dengan namanya Tan Hono Darmo Mangluwo, yaitu kebenaran tidak boleh mendua. Jadi ini awalnya 2 menit lagi bisa ya? Ya bisa ya. Pada saat pemerintahan Tribuana Tunggadewi, nyambung lagi ini sama Tribuana Tunggadewi, beliau punya ibu yang namanya Gayatri Rajapakni, yaitu istri terakhir dari Raden Wijaya sebagai pendiri daripada Mojopahit. Beliau bunda, karena di Mojopahit pertama itu ada pemberontakan, yaitu Ronggolawe. Di pemerintahan Mojopahit kedua, Jayanegara, ada pemberontakan Rakuti, malah lebih parah, karena yang berontak ini adalah para Dharma Putra. Maka Gayatri Rajapakni ini bertapa di Tulungagung. Ada sebuah gua namanya Gua Sewo Mangleng. Beliau bertapa di situ selama 14
40 hari 40 malam. Maka beliau diberi petunjuk oleh Sang Yawidi. Diberilah 3 sinar. Yang satu sinar bernama sinar Sutasoma, yang kedua adalah sinar Wahyu Kunjoro Karno, dan yang ketiga adalah Sudomolo. Nah ini biasanya tiap tahun kita buat tiga lakon ini. Nah, setelah itu beliau pulang ke Trowulan untuk dibicarakan dengan Raden Wijaya, Raden Gajah Mada. Pada waktu itu Raden Gajah Mada masih bekel, belum patih. Oleh Raden Gajah Mada, beliau bertapa di sebuah sendang bernama Sendang Belok. Itu ada di Trowulan. Sebenarnya kalau ada kesempatan saya ingin ngajak jalan-jalan. Ini karena ini menyangkut Nusantara juga. Nah, beliau bertapa dengan telanjang bulat, berendam di dalam air sebatas leher ini selama 40 hari 40 hari. Di 41 hari 3 sinar yang diperoleh oleh Gayatri Rajapati ini muncul di kepalanya Raden Gajah Mada. Ini sejarah ya, bukan cerita dan bukan legenda anak-anakku. Ini adalah sejarah. Nah, tahu-tahu 3 sinar ini menyatu menjadi satu, masuk ke kepalanya Raden Gajah Mada. Nah, ternyata sinar itu adalah sinar Wahyu Hamukti Palapa. Maka karena Raden Gajah Mada diberi Wahyu Hamukti Palapa di hadapan Ratu Kembar, yaitu Tribhuwana Tunggadewi beserta Dyah Raja Dewi, Raden Gajah Mada bersumpah, yaitu namanya Sumpah Palapa. Jadi ini embrio Nusantara ini berasal dari Wahyu Hamukti Palapa. Maka keluarlah sebuah pegangan yang namanya yaitu tadi Tanhono Darmo Mangruwo. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kalau penjenengan semua anak-anak ini jadi orang Bali, jangan mau jadi orang Jawa. Jangan mau. Jadilah orang Bali yang baik. Pahlawan Bali. Orang Ambon jangan mau jadi orang Bali, harus jadi orang Ambon yang baik. Apa yang tadi Pak Kiai juga utarakan dan Mama utarakan. Jadi itu adalah cikal bakal Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Darmo Mangruwo. Jadi demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.